Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur pada Sabtu malam hari tanggal 9 Desember 2023, mari kita datang kepada Yesus. Buktikan bahwa kita ini cinta Yesus. Kita mendekat dengan Tuhan Yesus. Sesuai firman Tuhan yang sudah saya bacakan, Mazmur 73 ayat 25. Selain Engkau tidak ada yang ku keingini di bumi ini selain hanya Yesus. Hanya Yesus. Karena suatu hari kelak kita menantikan kedatangan Tuhan yang besar, kedatangan hari yang mulia, hari yang besar, hari yang luar biasa, menantikan kedatangan Tuhan. Untuk itu kita mau cinta Tuhan. Makin hari kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahman akan menyanyikan sebuah pujian dalam buku Tabernakel Glory. Di hatiku telah terukir nama Yesus. Karena sebentar kita baca sebelum kita berbangun tidur dalam Injil Matius pasal 16 ayat 1 sampai 12 tentang orang Farisi dan Saduki minta suatu tanda, dan ragi banyak menjelang kedatangan Tuhan ajaran-ajaran palsu, ajaran yang menyesatkan. Dan bagi kita semua, biar hati kita semakin melekat dengan Yesus, karena tidak ada pribadi yang lain sebagai Tuhan Juru Selamat kita, hanya Yesus. Di hatiku telah terukir, amin, haleluya, namanya Yesus yang indah, amin, haleluya, namanya terukir di hatiku, lenyapkan dosa dan celah, amin, haleluya, namanya Tuhan dan Guruku, lebih indah dari semua, amin, haleluya, nama itu beri damai kekal, lebih indah dari harta, amin, amin, Yesus. Di hatiku telah terukir, amin, haleluya, namanya Yesus yang indah, amin, haleluya, namanya terukir di hatiku, Yesus Tuhan Juru Selamatku, amin, haleluya. Jika iblis menggoda aku, nama Yesus yang beri menang terus, amin, haleluya, nama terukir di hatiku, ku sadar pada penebus, Yesus penebus kita. Di hatiku telah terukir, amin, haleluya, namanya Yesus yang indah, amin, haleluya, nama dia terukir di hatiku, lenyapkan segala dosa dan celah, amin, haleluya, nama dari Yesus Tuhanku, lepaskan dari dosa gelap, amin, haleluya, sembuhkan sakit dan susahku, hiburkan hati yang gelap. Di hatiku telah terukir, amin, haleluya, namanya Yesus yang indah, amin, haleluya, namanya terukir
dosa dan celah. Dalam Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang sudah menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang ini maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Namanya terukir di hatiku, lepaskan semua dosa dan celah. Nama Yesus terukir di hati kita. Tidak yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus yang sangat kucintai. Amin. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku. Ampunilah semua dosaku. Amin. Haleluya. Aku orang berdosa, ya Tuhan Yesus. Engkau sudah pilih aku menjadi milik-Mu, Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Ampuni segala dosa, segala salah kami. Ampuni ya, bawa aku dalam firman-Mu. Terima kasih. Namanya Yesus terukir di hatiku. Tuhanku, Engkau juru selamatku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sudah memilih kita, memberikan kasih karunia menyelamatkan kita. Firman Tuhan katakan tadi dalam Roma 8, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Di hati kita hanya nama Yesus. Di dalam Mazmur 73:25, jadi pegangan kita bersama. Siapa gerangan daripadaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di muka bumi ini. Gak ada lain. Karena nama Yesus sudah terukir dalam kehidupan kita. Rasul Paulus berkata, semuanya kuanggap sampah karena Kristus. Oh, haleluya. Hidupku Kristus. Dalam Filipi pasal 1:21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oh, dahsyat. Karena di balik semuanya itu ada kemuliaan yang menantikan kita. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan.
Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Saya sudah sering kali katakan, saya bukan menantikan kematian. Saya minta kepada Tuhan Yesus, saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Menantikan rapture Bapak Ibu. Tapi hidup kita harus sesuai firman Tuhan. Tidak gampang seperti yang saya sudah katakan. Henokh diangkat dengan Tuhan karena hidup bergaul karib dengan Tuhan 300 tahun. Elia begitu intim dengan Tuhan sehingga Elia masuk ke surga. Disambut dengan kereta api berkuda ke surga. Musa memimpin bangsa Israel luar biasa. Dan Yesus sendiri. Dan yang kelima, gereja Tuhan. Kita semua, mari biar kita yang hidup saat ini, berikanlah hidupmu buat Tuhan Yesus. Biar hari demi hari tidak ada nama yang terukir dalam hati kita. Yesus yang sangat kita cintai. Dan harus kita menjadi pelaku firman. Melakukan seluruh perintah Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali pada firman Tuhan sebelum kita berbangun tidur. Besok hari Minggu harinya Tuhan. Kita semua beribadah kepada Tuhan. Mencari Yesus. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Sapanya Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Saya mau baca Matius 16 ayat 1-12. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki yang hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Lihat saudara, orang Farisi Saduki, dia mencoba Yesus, minta tanda dari surga. Ya, tetapi Farisi dan Saduki ini orang banyak pura-puranya, saudara. Ya, dia banyak tuh mengintimidasi Yesus. Ya, akhirnya kalau saudara lihat orang Farisi, ahli Taurat, semua orang Yahudi, orang Romawi banyak yang akhirnya membunuh Yesus. Mereka tuh ikut serta bekerja sama dengan murid Yesus, salah satunya Yudas Iskariot. Jadi mereka minta tanda, nggak bisa karena mereka keras kepala. Ya, nggak bisa. Dama juga orang-orang Kristen yang keras kepala. Banyak seperti orang Farisal Taurat. Pura-pura orang Kristen, hanya orang Kristen. Tapi tidak hidup di dalam pertobatan. Nggak bisa, saudara. Kalau kita tidak cinta Yesus, nggak bisa. Karena Tuhan tidak mau. Karena ikut Yesus itu harus pikul salib dan penyangkalan diri. Itu kata Tuhan Yesus dalam Matius 16 ayat 24. Tapi bagi kita semua, mari ayo. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Saya mau baca ayat berikutnya. Tapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hai hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tapi tanda-tanda zaman tidak. Ya, semuanya mereka bisa tahu, teori tahu dia tahu dah, tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Kan Tuhan tidak suka. Mereka yang keempat, angkatan yang jahat dan tidak setia menuntut suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Percuma, karena mereka hanya munafik, saudara. Ya, minta tanda, dikatakan sama Tuhan, angkatan jahat dan tidak setia dan tidak bertobat. Maka Tuhan berkata dengan keras, saudara. Ya, dalam Lukas pasal 13 ayat 5, Tuhan berkata kalau kamu tidak bertobat, tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Ini solid. Ini orang Farisi. Saya mau baca. Lukas 13 ayat 5 dikatakan, tidak kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Maka sama Tuhan tidak dikasih tanda selain tanda Nabi Yunus. Sesuai dengan Matius pasal 12, tanda Nabi Yunus sama, saudara. Dalam Matius pasal 12 ayat 39 ayat 40 41 demikian firman Tuhan. Tapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia menuntut suatu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim ibu bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama kata ini, dan hukumnya juga, sebab orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Jadi dikasih tanda ini Yunus, karena Yunus kan diperintahkan Tuhan pergi Niniwe. Karena masalahnya apa? Banyak orang Niniwe jahat. Maka Tuhan berkata, angkatan jahat dan tidak setia seperti tadi Yunus. Yunus diperintahkan Tuhan pergi Niniwe supaya bertobat, saudara. Tapi Niniwe sendiri bertobat, diselamatkan. Anak orang Farisi, orang Sadiki, ahli Taurat, mereka pinter ngomong, saudara, tentang Alkitab, tapi tidak menjadi pelaku firman. Dan pembelajaran buat kita semua, supaya kita menjadi orang Kristen yang bertobat. Jangan hanya Kristen KTP. Banyak saat ini orang Kristen seperti Farisi, yang jago ngomong, ngerti Alkitab, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hidupnya tidak berpadan dengan firman Tuhan. Maka Tuhan berkata, angkatan yang jahat dan tidak setia ini. Mari kita menjadi angkatan yang baik, angkatan yang manis.
ya, angkatan yang setia, sehingga nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan, yaitu nama Yesus terukir dalam kehidupan kita. Marilah kita menjadi anak Tuhan yang menjadi pelaku firman, bukan kekristenan teori, tapi kekristenan ada Christ, ada Kristus, sehingga kita menjadi pelaku firman, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Terus ayat yang kelima, pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ini saudara, ya, murid-murid Yesus makin pentingnya mereka tuh harus dengar Yesus sungguh-sungguh. Banyak orang Kristen sama seperti murid Yesus yang tidak paham akan firman Tuhan, yang selalu menyimpang dari firman Tuhan. Padahal Tuhan berkata, berjaga-jaga, waspada terhadap ragi orang Farisi. Dan berikutnya, maka mereka berpikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Seringkali manusia seperti itu, pikirnya hanya makanan roti saja, hanya lihat ke mujizat perbuatan dari Tuhan, mujizat-mujizat, tapi tidak mengerti maknanya. Sama juga kehidupan kita orang Kristen. Jangan hanya minta berkat, hanya ikut Yesus karena minta mujizat, minta pertolongan. Kalau tidak ditolong sama Tuhan, marah dia, ngambek, dia mau ke gereja, tidak mau pelayanan. Orang Kristen seperti itu, Kristen bertobat, saudara. Tapi mari kita menjadi anak Tuhan yang cinta Tuhan yang sungguh-sungguh. Terus berikutnya, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Ayo, orang-orang kurang percaya. Ini orang Kristen banyak yang kurang percaya, tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Belum juga kamu mengerti. Tidak kamu ingat lagi 5 roti untuk 5.000 orang. Dan berapa roti kamu kumpulkan ke demikian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ayat 12 yang terakhir. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Lihat ya saudara, banyak orang Kristen datang kepada Tuhan karena minta mujizat. Maka Tuhan berkata, ingat kamu pada Tuhan memberikan makan 5 orang. Berapa roti yang selebihnya? Tuhan lakukan mujizat untuk 4.000 orang, ayat 10. Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu. Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Banyak orang Kristen hanya ikut Yesus kan mujizat, karena ditolong sama Tuhan, tapi tidak mengerti ajaran dari Tuhan yang membawa pada keselamatan. Maka Tuhan tekankan, waspada terhadap ragu orang Farisi dan Saduki. Yaitu apa? Waspada terhadap ajaran sesat. Jadi maunya Tuhan supaya kita hidup di dalam pengajaran firman Tuhan. Kalau kita kuat di dalam pengajaran firman Tuhan, kita tidak mudah jatuh, saudara. Karena menjelang kedatangan Tuhan, banyak ajaran-ajaran palsu. Seperti Tuhan katakan, banyak ajaran-ajaran palsu. Baca Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sehingga ayat 12, karena dia karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih ke banyak orang akan jadi dingin. Ayat 13, tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Mari kita mau setia sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan, berpeganglah kepada pengajaran firman Tuhan. Karena dalam Hosea pasal 8 ayat dikatakan, Hosea saya mau baca sebagai ayat yang memberikan kekuatan buat kita. Banyak orang kan sesat, saudara, ya, sesat kalau tidak berpegang kepada ajaran firman Tuhan. Saya mau baca Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena mereka melupakan pengajaran Allahmu, maka kau juga akan melupakan anak-anakmu. Coba, mari kita berpegang kepada pengajaran firman Tuhan. Itu hiduplah sebagai pelaku firman Tuhan. Tuhan tidak mau supaya kita hanyut di dalam ajaran sesat, tapi kita mau cinta Tuhan, mau hidup di dalam pengajaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, berjaga dan berdoa. Hiduplah sebagai pelaku firman Tuhan. Ikut Yesus. Di hati kita terukir nama Yesus. Yesus berarti firman Allah. Dan mari kita menjadi pelaku firman, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Di hatiku telah terukir, amin, haleluya, namanya Yesus yang indah, amin, haleluya, namanya terukir di hatiku,
lenyapkan semua dosa dan celah. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, ikuti firman Tuhan. Kata firman Tuhan tadi, kata Yesus, banyak mereka yang tidak paham akan firman Tuhan, ikuti ajaran sesat. Tapi mari kita mau paham cinta Tuhan. Tuhan kasih tanda mereka Nabi Yunus supaya bertobat, hidup di dalam firman Tuhan, sehingga hidup kita diberkati dalam nama Yesus. Menjadi doa saya, Bapak Ibu semua, ikuti firman Tuhan, jadilah pelaku firman, menyenangkan hati Tuhan, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok hari Minggu, jangan lupa berbondong datang kepada Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya.